Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Septiana dari kelas 11B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum dan peradilan internasional. Diberlakukannya hukum internasional secara general adalah menjaga keteraturan dan perdamaian antar negara di dunia. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan tentang hukum internasional penting dipelajari, karena secara tidak langsung akan berkaitan dengan hukum nasional di suatu negara. Pengertian hukum internasional dalam menjalin hubungan internasional setiap negara dibatasi oleh hukum yang mengatur kepentingan suatu negara dengan negara lain. Hukum tersebut adalah hukum internasional. Asas hukum internasional terdiri dari asas teritorial, asas kebangsaan, asas kepentingan umum, asas persamaan derajat, asas keterbukaan hukum internasional. Hukum internasional dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik internasional. Hukum publik internasional adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur hubungan antar negara merdeka dan berdaulat. Hukum privat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum antar seseorang dan orang lain yang berlainan warga negaranya dalam sebuah negara yang berkenaan dengan perdataan sumber-sumber hukum internasional selama sumber hukum formal, yakni sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber hukum internasional yang paling utama dan memiliki otoritas tinggi serta otentik yang dapat digunakan oleh mahkamah internasional di dalam memutuskan sesuatu sengketa internasional sebagaimana tercantum pada pasal 38 ayat 1. Mahkamah internasional yaitu perjanjian internasional hukum kebangsaan. Internasional prinsip-prinsip hukum dan anggapan para ahli hukum internasional. Selanjutnya, sumber umum hukum internasional yaitu pertama, kebiasaan internasional, kedua, traktat atau perjanjian internasional, tiga, asas hukum yang diakui bagi negara-negara yang berada, 4. Doktrin ajar para ahli terkemuka, 5. Jurisprudensi keputusan hakim terdahulu yang dijadikan sebagai dasar hukum pengambilan keputusan hakim selanjutnya. Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa internasional yaitu faktor ideologi, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor pertahanan dan keamanan. Cara menyelesaikan sengketa internasional ada berbagai hal, yaitu pertama, diplomatik, metode ilegal, legal, dan penyelesaian sengketa melalui organisasi. Sekian, terima kasih.